Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang Chow Luse yang lagi berantem sama agensinya. Dia sampai bilang kalau dia nggak jadi artis lagi, dia mau buka kedai mie aja. Cerita tentang kehidupannya Chow Luse dari keluarga, karir, sampai jadi artis, dan sering di body shaming sudah pernah aku bahas di video sebelumnya ya. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa nonton dulu. Pada 14 Desember 2024, Chow Luse diketahui sedang syuting drama berjudul Almost Lover. Saat itu, fansnya Chow Luse mulai menyadari kalau dia terlihat sangat lemah. Sepertinya dia sedang tidak enak badan. Dia tidak bisa berjalan, sehingga harus dibantu menggunakan kursi roda dan oksigen. Tapi Chow Luse tetap lanjut syuting. Malam itu, kru drama terlihat seperti terus mengubah banyak hal yang menghabiskan waktu sampai berjam-jam. Dari tanggal 14 sampai 17, situasi yang sama terus terjadi. Pada tanggal 18 Desember 2024, Chow Luse tiba-tiba jatuh pingsan. Dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit di Shanghai. Foto-foto Chow Luse yang sedang berada di rumah sakit menggunakan kursi roda beserta tagar Chow Luse kursi roda segera menjadi trending di media sosial. Fans menjadi tambah khawatir lagi karena sejak tanggal 27 Desember 2024, akun Weibo-nya Chow Luse mendadak menjadi tidak bisa diakses. Chow Luse Studio menyebut bahwa Chow Luse akan beristirahat total untuk pemulihan kesehatannya. Melihat kondisinya Chow Luse yang kasihan banget, para penggemar jadi curiga bahwa dia tidak diperlakukan dengan baik. Berbagai dugaan pun muncul. Apakah Chow Luse kelelahan karena bekerja tanpa henti? Apakah dia mengalami kekerasan fisik dan verbal dari agensinya sendiri? Seorang sahabatnya Chow Luse kemudian mengatakan bahwa Chow Luse memang sudah menahan semuanya selama 5 tahun terakhir. Dia mengisahkan bahwa pada bulan April 2019, Chow Luse menginap di rumahnya ketika sedang mengikuti audisi di Beijing. Chow Luse kemudian bercerita bahwa seseorang dari agensinya membawanya ke toilet lalu memarahi dan menghinanya. Dia disalahkan karena tidak berhasil mendapatkan posisi sebagai pemeran utama. Orang itu juga mengatakan berbagai kalimat yang menyakitkan, seperti menyebutnya gemuk, tidak berguna, kenapa dia tidak bisa mendapatkan peran utama, dan bagaimana dia harus introspeksi diri, kenapa dari dulu-dulu tidak mendapatkan pemeran utama. Karena Chow Luse diam aja, orang itu membanting pintu dan pergi. Chow Luse buru-buru berniat pergi, tapi malah dikejar dan ditarik sama orang yang sama. Entah dia mau ngapain, tapi Chow Luse jadi kena pukul dan jadi ketakutan. Saat itu Chow Luse nggak mau lapor ke orang tuanya, karena takut orang tuanya akan memintanya untuk keluar dari agensi. Padahal kontrak mereka kan belum berakhir, jadi pasti dia harus membayar biaya pembatalan kontrak. Setelah itu orang dari agensi meminta maaf, dan mengaku bertindak kayak gitu karena lagi mabuk. Sementara itu, teman Chow Luse lainnya yaitu Wei Xiao mengatakan bahwa dia menderita gejala afasia dan sedang ditangani untuk menjalani rehabilitasi. Afasia adalah sebuah gangguan yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Penyakit ini biasanya disebabkan karena cedera kepala, stroke, maupun penyakit otak progresif seperti Alzheimer. Penyakit ini membuat Chow Luse mengalami kesulitan bicara, kesulitan mengungkapkan pikiran dengan kata-kata, kesulitan menulis, kesulitan memahami apa yang dibaca, dan kesulitan memahami pembicaraan orang lain. Menurut Wei Xiao, kondisi tidak enak sudah dirasakan Chow Luse sejak bulan November 2024. Namun dia tetap memaksakan diri untuk syuting berbagai proyek, termasuk drama Almost Lover. Diduga Chow Luse mengalami kelelahan berat akibat jadwal syuting yang padat. Dia juga menderita depresi yang memperparah kondisi afasianya. Selain itu, berat badan Chow Luse juga turun sampai tinggal 36,9 kilo aja dengan tinggi badan 161 cm. Dia juga disebut mengalami gangguan konversi
yaitu kondisi kesehatan mental yang langka yang menyebabkan gejala fisik tanpa penyebab fisik yang mendasarinya. Di tahun baru 2025, akun Weibo-nya Chow Luse sudah bisa diakses lagi. Chow Luse secara terang-terangan mengaku memang menderita depresi sejak tahun 2019. Namun orang-orang berkata, sudahlah jangan dibesar-besarkan. Berpikir positiflah, jangan dibesar-besarkan. Chow Luse pikir dia terlalu sensitif dan akhirnya tidak menganggap serius kesehatan mentalnya. Di tahun 2021, dia mulai mengalami gejala seperti alergi yang tidak sembuh meskipun sudah minum obat. Chow Luse pun mulai menemui psikiater dan mulai perawatan untuk meredakan masalah psikologisnya. Di tahun 2023, dia menderita sejumlah penyakit seperti pneumonia, emfisema, pityriasis rosea, gatal-gatal, terbangun dan berkeringat di malam hari, dan tuli syaraf. Setelah itu dia juga harus menghadapi kabar kematian kakeknya. Ayahnya juga didiagnosa menderita kanker stadium 2 dan harus menjalani kemoterapi. Semuanya terjadi berturut-turut dalam waktu singkat. Di tahun 2024, Chow Luse mulai sering mengalami muntah-muntah, pusing, dan nyeri sendi. Selain itu, gejala alerginya juga jadi semakin parah. Dia pikir itu semua cuman efek samping obat alergi. Jadi walaupun depresi merupakan gangguan mental, ternyata bisa mempengaruhi kesehatan fisik sampai separah itu ya guys. Chow Luse juga bilang kalau waktu kecil, dia pernah disebut sebagai gadis cantik yang gak berguna. Dia sudah sering dipukul sama gurunya. Dia pikir dia memang pantas dipukul karena gak belajar dengan baik. Ketika dewasa dia dipukul lagi. Dia pikir dia memang pantas dipukul karena gak lolos audisi dan gak bisa mendapatkan peran. Chow Luse perlahan pulih setelah menjalani pengobatan selama sebulan dengan perawatan yang diperkirakan berlangsung sekitar 3 hingga 4 bulan. Di akhir bulan Januari 2025, Chow Luse yang tadinya kesulitan berjalan dan berbicara sudah mulai beraktivitas lagi. Meskipun dia sudah bisa berdiri dan jalan sendiri, dia masih membutuhkan bantuan tongkat. Berat badannya juga sudah naik sebanyak 4 kilo. Pada 1 Januari 2025, pendiri sekaligus mantan CEO agensi Galaxy Cool Entertainment yaitu Li Wei membantah telah menyerang Chow Luse. Para penggemar Chow Luse menyerang saya karena beberapa kesalahpahaman. Tetapi saya tidak mungkin menyerangnya. Mengontraknya adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat di industri hiburan. Chow Luse adalah saudara perempuan saya yang baik, yang tidak akan pernah saya lepaskan. Di tanggal 2 Agustus 2025, Chow Luse mengkritik Galaxy Cool Entertainment lewat media sosialnya. Menurut Chow Luse, 2 tahun yang lalu, dia dengan bodohnya memperbaharui kontrak, sehingga kontraknya masih tersisa 4 tahun. Ketika dia sedang menjalani perawatan karena depresi dan mendadak sakit, dia terpaksa mengurangi beban kerjanya dengan berhenti menerima endorsement dari berbagai brand. Menurutnya, agensinya sudah setuju untuk menanggung kerugian finansial atas pembatalan kesepakatan endorsement. Namun kenyataannya, Galaxy Cool Entertainment membiarkannya menanggung semua kerugian finansialnya sendirian. Intinya, dia menuduh Galaxy Cool Entertainment melakukan penarikan dana ilegal sebesar sekitar 2 juta yuan atau sekitar 4,6 miliar rupiah dari rekeningnya. Dia sudah menunggu agensinya untuk menegosiasikan masalah ini selama 8 bulan. Tapi tidak ada hasil. Dia juga mengaku diancam bakal dimasukkan dalam daftar hitam industri hiburan jika angkat bicara mengenai hal ini. Kata Chow Luse, kalian tidak perlu memasukkan saya ke dalam daftar hitam, saya yang berhenti. Chow Luse juga mengingatkan para penggemarnya, jika mengalami situasi yang serupa, jangan percaya dengan tindakan yang sengaja dibuat-buat untuk menenangkan. Segera lapor polisi. Selain itu, Chow Luse juga memposting beberapa dokumen seperti bukti chat kalau dia bisa menuntut perusahaan atas masalah ini, dan dokumen medisnya yang menunjukkan kalau dia masih dalam kondisi depresi. Di tanggal 3 Agustus 2025,
Galaxy Cool Entertainment menanggapi postingan Chow Luse. Intinya, perusahaan mereka sudah berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi kewajiban sebagai agensi dan tidak pernah melakukan tindakan ilegal atau pelanggaran kontrak. Mereka juga meminta supaya Chow Luse tidak menyebarkan konten ambigu yang dapat menyesatkan publik dan memintanya untuk bertindak bijak sebagai public figure. Habis itu, Chow Luse di-unfollow sama Galaxy Cool Entertainment. Chow Luse tetap marah-marah. Dengan begitu banyak pemegang saham di perusahaan ini, adakah satu pun yang berinisiatif menghubungiku secara langsung? Apa yang kalian anggap mengejutkan? Apa yang kalian anggap mengagetkan? Kalian membalas pesanku di WeChat. Kalian hanya bisa menggunakan Weibo. Saat semua orang di industri ini menuduhku berpura-pura sakit, kalian memilih diam. Tahun lalu siapa yang masuk ke rumah sakit? Aku minum obat dan pakai oksigen lebih dari seminggu. Kalian di mana? Sedang liburan ski di Hokkaido. Aku punya banyak rekaman dan bukti. Aku sangat menantikan gugatan kalian. Menurutnya, sistem internal Galaxy Cool Entertainment menjijikan. Dia juga menuduh mereka melakukan manipulasi emosional yang bahkan sampai membawa-bawa penyakit keluarga sebagai alat tekanan. Chow Luse bilang dalam live streamingnya bahwa dia sudah menabung selama bertahun-tahun. Jadi kalau semuanya benar-benar gak berhasil, dia akan membuka restoran mie. Di tanggal 4 Agustus 2025, Chow Luse cerita di live streamingnya kalau pas dia sakit di Desember 2024, agensinya nggak berniat bawa dia ke rumah sakit. Mereka malah memanggil dukun untuk melakukan ritual pengusiran setan. Waduh, serem juga ya guys. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.